Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, kembali lagi bersama saya di channel Loader Cheese Catur. Kali ini saya akan tampilkan sebuah partai yang sangat menarik yang pernah dimainkan oleh Adolf Andersson yang melawan Lionel Felix Kieseritzky. Pertandingan ini terjadi di London pada tahun 1851. Dan di kesempatan kali ini yang bertindak sebagai putih adalah Andersson dan Lionel Felix sebagai hitam tentunya. Kita langsung saja ke permainan. Putih membuka permainan dengan pion ke E4, dijawab pion hitam ke E5, lanjut pion ke F4, sebuah pembukaan gambit raja. Gambit raja diterima oleh hitam. Gajah putih ke C4 menekan pion lemah di petak F7. Hitam menjawab dengan menteri ke H4 skak. Raja bergeser ke F1, yang berarti raja putih di sini sudah kehilangan kesempatan untuk rokade. Pion hitam maju ke B5. Gajah putih menerima pengorbanan pion hitam. Di sini gajah hitam sewaktu-waktu sudah bisa ke petak A6 untuk menekan raja putih nantinya. Lanjut kuda hitam ke F6 menekan pion pusat putih. Mungkin juga dengan ide ke petak G4 mengancam raja atau ancaman skakmat menteri hitam ke F2. Tentu putih menjawab dengan mengusir menteri hitam terlebih dahulu. Kuda ke F3. Menteri turun ke H6 melindungi pion. Pion maju ke D3 melindungi pion E4 sekaligus menekan pion F4 hitam. Kuda ke H5 ancaman skak benteng. Kuda putih ke H4, menteri ke G5 mengancam kuda dan gajah putih. Tentu kuda ke F5. Pion ke C6 menyerang gajah. Putih merespon dengan pion ke G4 menyerang balik kuda hitam. Kuda mundur ke F6 sekaligus menyerang pion G4 dua kali. Di sini putih memilih melindungi pion G4 dengan benteng ke G1 daripada melindungi gajah terangnya. Pion memukul gajah. Pion putih ke H4 mengancam menteri. Menteri hitam mundur ke G6. Pion putih kembali maju ke H5 mengancam menteri. Menteri hitam kembali ke G5. Menteri putih ke F3 mengancam dua kali pion F4 hitam. Di sini menteri hitam sudah tidak mempunyai jalan kabur lagi. Jika gajah gelap putih kali pion F4, maka menteri hitam akan hilang. Jadi satu-satunya jalan yaitu kuda mundur ke G8. Membuka jalan pelarian untuk menterinya. Gajah kali pion mengancam menteri. Menteri hitam ke F6 dan juga menekan pion lemah B2 putih. Kuda putih menutup ke C3 dan persiapan ke D5 menyerang menteri. Gajah hitam ke C5 menyerang benteng. Di sini benteng tidak pindah tetapi dijawab dengan kuda ke D5 menyerang menteri hitam. Coba perhatikan, dua kuda putih sudah masuk ke pertahanan hitam. Dan tentu saja ini adalah ancaman yang serius. Sekedar saran, jika ada dua kuda yang masuk ke pertahanan kita, usahakan usir atau matikan salah satunya. Kembali ke permainan. Karena menteri diancam kuda, maka menteri kali pion B2 yang gratis. Di sini dua benteng putih menjadi terancam. Dijawab simpel oleh putih dengan gajah ke D5 menawarkan pertukaran gajah. Di langkah aslinya adalah gajah hitam langsung memukul benteng putih. Coba kita analisa, apabila menteri hitam kali benteng skak, maka raja ke E2. Jika menteri hitam memukul benteng lagi, maka ini adalah sebuah langkah yang blunder. Karena putih kuda kali pion skak, raja hanya bisa ke D8, lanjut gajah ke C7 skak mat. Namun apabila menteri putih ke B2, putih gajah kali gajah, menteri kali pion skak, raja putih ke F1, menteri kali gajah. Dan di sini hitam sangat diunggulkan karena hitam unggul jumlah perwira. Kita lanjut ke permainan aslinya. Gajah hitam kali benteng. Di sini putih memainkan langkah yang sangat cantik sekali, yaitu pion maju ke E5 sekaligus menutup perlindungan diagonal menteri hitam terhadap pion lemah G7-nya. Putih tidak menghiraukan bentengnya atau skak dari menteri hitam. Karena menteri kali benteng, maka itu akan menjadi serangan terakhir dari hitam. Jadi, menteri kali benteng skak, raja berpindah ke E2. Lagi-lagi, Felix Kieseritzky membuat langkah yang blunder, yaitu
kuda ke A6 menjaga petak C7 dari serangan gajah, di mana langkah terbaik bagi hitam yaitu gajah ke A6 membuka jalur penyelamatan rajanya. Sebenarnya bukan jalan yang terbaik juga sih, hanya untuk memperlambat tempo saja. Jadi di sini kuda kali pion C7 skak, raja ke D8, menteri kali benteng hitam, gajah turun ke B6 menghilangkan tekanan kuda, menteri kali kuda skak, gajah menutup skak, kuda ke D6 mengancam gajah, menteri kali A2 ancaman skak, menteri kali C2. Tentu kuda kali gajah, pion kali kuda, menteri hitam ke C7 skak, raja ke E8, menteri kali gajah skak mat. Namun hitam masih mempunyai kesempatan menang apabila di sini raja putih memilih menyelamatkan pion C2-nya. Pion ke G6 menyerang kuda, pion kali pion, pion pukul pion kembali menyerang kuda, kuda kabur ke G7 dan benteng ke H2 skak mat. Namun kemungkinannya hanya sedikit. Kita kembali ke partai aslinya, kuda ke A6, kuda putih kali pion G7 skak, raja hanya bisa ke D8, ancaman skak mat gajah ke E7, namun petak E7 masih dijaga oleh kuda G8. Jadi langkah apa yang bisa dimainkan oleh putih? Yap, betul sekali, pengorbanan menteri putih. Jadi menteri ke F6 skak, kuda wajib memukul menteri, dan barulah gajah dapat ke E7 skak mat. Bagaimana teman-teman? Seru kan partai dari Adolf Anderson melawan Felix Seretsky. Mungkin sekian dulu partai yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada saran dan komentar, mungkin bisa langsung ditulis ke kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.